Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan upaya penegakan HAM di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Suara Zaidan Abinaya, nomor absen 8, kelas 12 IPA 6. Kemudian masuk kepada peta konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama, hakikat hak asasi manusia. Yang kedua, instrumen nasional hak asasi manusia Indonesia. Yang ketiga, kelembagaan. Yang keempat, tujuan Komnas HAM. Dan yang terakhir, kesimpulan dan pertanyaan. Hakikat HAM di Indonesia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Maksudnya, hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Landasan utama hak asasi manusia yaitu manusia, yang kedua kodrat manusia, dan yang terakhir Tuhan yang menciptakan manusia. Selanjutnya, instrumental hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, hak hidup terdapat pada pasal 9. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan terdapat pada pasal 10. Dan yang ketiga, hak mengembangkan diri pasal 11 sampai 16. Keempat, hak memperoleh keadilan pasal 17 sampai 19. Kelima, hak kebebasan pribadi turut serta dalam pemerintahan pasal 20 sampai 27. Keenam, hak atas rasa aman pasal 28 sampai 35. Ketujuh, hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42. Kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan pasal 43 sampai 44. Kesembilan, hak-hak perempuan pasal 45 sampai 51. Dan yang terakhir, hak-hak anak pasal 52 sampai 66. Kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Komisi Nasional Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM bab 7 pasal 73, maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UU RI nomor 39 tahun 1999. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi mediasi. Yang kedua, fungsi pemantauan. Yang ketiga, fungsi penyuluhan. Yang keempat, fungsi pengkajian dan penelitian. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan fungsi sebagai berikut: meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM: meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berikutnya soal-soal pilihan ganda. Yang pertama, hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa disebut. Yang kedua,
Tragedi Semanggi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tanggal yang ketiga. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia adalah keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 merupakan salah satu instrumen HAM yang mengatur tentang dan yang terakhir, berikut yang tidak termasuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM adalah lanjut ke soal uraian. Yang pertama, kenapa HAM butuh dilindungi oleh ketentuan hukum? Jawabannya, sehingga keputusan HAM dapat memiliki kapabilitas hukum yang lebih kuat. Ada kepastian hukum. Negara dapat melakukan perlindungan, pemenuhan atau penegakan HAM atas rakyatnya karena sudah ada dasar hukum serta individu dapat menikmati atau menegakkan hak asasi mereka masing-masing. Kesimpulannya, upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM makin dihormati dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Upaya penegakan hak dan kewajiban manusia umumnya dilakukan dengan pencegahan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi tegaknya keadilan. Berikut saya lampirkan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.